Sekarang saya perlihatkan untuk posisi dalamnya. Bisa bantu untuk membuka, Bu, posisi dalamnya. Posisi dalamnya. Wah, sesuai yang saya sampaikan. Mesin ini mempunyai 24 mata pisau. 24 mata pisau yang terletak itu berturutan atau zigzag. Saya perlihatkan untuk posisi letaknya. Kelihatan ya, bukan tegak lurus, itu zigzag. Ini anggap saja ini urutan yang pertama. Urutan pertama ketika digeser lagi ke urutan yang kedua, bergeser lagi ke urutan ketiga, geser lagi ke urutan keempat, bergeser terus ini soalnya, geser lagi ke urutan kelima terus, bergeser sampai menuju tampel pembuangan. Ini ada 4 tampel pembuangan. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya, ini mau laporan. Mesinan Bapak alhamdulillah sudah jadi dan sudah siap kirim. Ini mesin chopper pesanan miliknya Bapak Tio atau Ibu Lucy dari Musholah Nurul Hikmah RT 17 RW 05 Desa Jatimulyo, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Sebelum pengiriman, ini akan saya perlihatkan dahulu atau saya videokan dahulu nggih. Mesin chopper tipe 2023 bahan full stainless. Juga dilengkapi 24 mata pisau. Ini keseluruhan bahan full stainless, baik dari pintu masuknya, tabung bagian atas, tabung bagian samping, tabung bagian bawah, termasuk pintu keluarnya semua sama bahan full stainless. Untuk rangka ini memakai siku 5KS beserta UNP 5. Jadi benar-benar tebal, benar-benar kokoh keseluruhan. Terus untuk dudukan ini sama, saya memakai UNP 5 dan saya kasih berbagai lubang. Karena mesin ini juga sesuai untuk diesel atau sesuai untuk dinamo juga bisa. Makanya saya bikinkan berbagai lubang, itu enak tinggal menggeser-geser saja. Semisal suatu saat Bapak ingin ganti mesin. Dan kalau nanti memakai mesin diesel itu maksimal di 8 PK nggih. Sedangkan kalau memakai mesin dinamo itu minimal di 5 PK. Itu sudah saya kondisikan berbagai lubang, baik dari samping kanan maupun samping kiri sama. Sudah saya kondisikan lubangnya. Selanjutnya untuk roda ini memakai rodanya Argo atau miliknya Vespa. Fungsi roda itu selain memudahkan memindah juga untuk peredam getaran. Makanya nanti ketika pemakaian kok posisi roda itu kempes itu wajib dipompa. Sedangkan memompanya itu jangan terlalu keras karena fungsi roda juga untuk peredam getaran. Selanjutnya untuk puli ini saya memakai puli yang double B, jadi besar jumbo ini ya. Puli double B, puli bagian atas memakai double B, puli bawah pun juga sama, ini memakai yang puli B. Karena pulinya B, otomatis fanbelnya pun juga harus B. Di sini tertera B29 untuk kodenya. Semisal suatu saat kok fanbel ini aus, Bapak bisa membeli lagi dengan kode yang sama, yaitu B29. Dan untuk puli sudah saya kunci seaman mungkin. Ini saya bikinkan 3 pengunci. Sudah saya kunci seaman mungkin. Di sini juga sudah saya kasih spin, jadi benar-benar aman, benar-benar safety. Terus untuk asnya ini memakai 1 dim, jadi benar-benar besar, kokoh, seluruhan kokoh. Dan sambun. Sekarang saya perlihatkan untuk posisi dalamnya. Bisa bantu untuk membuka, Bu, posisi dalamnya. Posisi dalamnya. Wah, sesuai yang saya sampaikan. Mesin ini mempunyai 24 mata pisau. 24 mata pisau yang terletak itu berturutan atau zigzag. Saya perlihatkan untuk posisi letaknya. Kelihatan ya, bukan tegak lurus, itu zigzag. Ini anggap saja ini urutan yang pertama. Urutan pertama ketika digeser lagi ke urutan yang kedua, bergeser lagi ke urutan ketiga, geser lagi ke urutan keempat, bergeser terus ini soalnya, geser lagi ke urutan kelima terus, bergeser sampai menuju tampel pembuangan. Ini ada 4 tampel pembuangan beserta ada 4 larap untuk mata pisaunya. Setiap larapnya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 4 kali 6 ketemu 24 mata pisau.
Tempat pisau bagian pemotong ini dilapisi planer baja serut asli baja, jadi benar-benar tajam. Semisal kelak suatu saat kok kurang tajam, ini bisa diasah. Pengasahan itu bisa memakai kikir jemet. Enak itu memakai kikir jemet, kikirnya pandi besi itu yang tebal, lebarnya kurang lebih 2 cm ya. Jadi itu enak, tinggal menggosok saja, ini digosok-gosok saja, tinggal menggosok saja gini, mengikuti kemiringannya pisau, mengikuti kemiringan pisau ini, diikuti kemiringan pisau. Dan untuk pengasahan itu cukup 4 pisau bagian pemotong ini saja, cukup 4 pisau bagian pemotong ini saja. Bagian belakang nggak usah diasah, nggak apa-apa, karena bagian belakang ini yang bekerja itu bukan tajamnya ini bukan, nanti malah bagian ujung-ujung sini, bagian ujung-ujungnya sini. Makanya pembuatan itu harus ada penindasnya. Di sini ada 2 penindas ya, kelihatan. Ini penindas satu, ini satunya di sini ada penindasnya. Karena yang bekerja ujung sini sama penindas, makanya pembuatan itu harus benar-benar presisi, harus benar-benar mepet. Saya perlihatkan untuk kemepetannya nggih. Nah, lihat. Benar-benar mepet atau presisi nggih, kemepetannya. Cuma jeda berapa mili saja. Ketika saya geser kanan sama, cuma jeda berapa mili saja. Menunjukkan bahwasanya pembuatan tepat di as tengah benar. Dan ampun, presisi sudah. Terus untuk pisau ini pemasangannya itu miring ya, miring kayak baling-baling kipas, dengan tujuan pisau ini nanti akan menghisap atau kalimatnya itu nyedot. Cara memasukkan itu enak ketika posisi ini miring ya, menghisap. Ini enak, bukan mendorong, itu malah nanti menahan. Usahakan itu ditahan, jangan langsung dilepas. Anggap saja ini rumput, kalau memasukkan itu jangan langsung dilepas, usahakan ditahan. Diturut, seret gini, seret. Jadi biar terpotong kecil, baru pisau bagian belakangnya nanti yang bekerja. Saya ulang, cara memasukkan usahakan mak seret gini. Terpotong kecil, baru pisau bagian belakangnya yang bekerja. Hasilnya lebih maksimal. Kalau dilepas, itu nanti langsung bisa maksrut. Jadi pisau bagian memotong kerjanya malah kurang maksimal. Gini ya, maksudnya maksrut. Setelah tergigit kan langsung masuk surat ini. Jadi pisau bagian memotong malah kurang maksimal. Usahakan malah gak didahat, enak diturut maksri, terpotong kecil, baru pisau bagian belakangnya yang bekerja. Sekarang saya perlihatkan untuk posisi balannya, nggih, bisa bantu untuk memutar, Bu, posisi balannya. Lihat posisi balannya, putarannya. Benar-benar balan atau benar-benar seimbang putarannya. Kelihatan mulai dari pisau awal berputar maksret sampai menuju tampel pembuangan. Ini untuk cara presisinya, balannya juga sudah. Ampun. Balan sudah saya tunjukkan, presisi juga sudah. Terus cara memasukkan juga sudah. Sekarang segi rawatan. Perawatan itu sangat penting. Sebagus apapun mesinnya, kalau nggak dirawat itu percuma iman. Sudah beli mahal-mahal, kalau nggak dirawat itu sangat iman. Makanya rawatan itu sangat penting. Nanti terutama rawatan itu di 2 klaker ini. 2 klaker atau 2 bearing ini usahakan 2-3 bulan sekali itu dikasih pad, dikasih pelumas. Jadi 2 bulan sekali itu dikasih pelumas. Ini ada pintu masuknya lewat hijau-hijau ini. Jadi dikasih pelumas biar benar-benar awet. Ini untuk rawatannya. Terus dan karena mesin ini masih baru, semua baut masih baru, usahakan nanti ketika setiap mau pemakaian itu bautnya dicek nih, jangan sampai ada yang boleh kendor. Walaupun ini sudah saya kencengin keseluruhan, karena mesin bergetar dan bautnya masih baru, jadi masih ada kemungkinan baut itu akan kendor. Jadi dicek dahulu setiap mau pemakaian. Nanti ketika sudah sering dipakai, posisi baut semuanya sudah akan terkunci dengan sempurna, sudah mati. Jadi sudah terkunci dengan sempurna, itu sudah nggak dicek pun nggak jadi masalah. Jadi sudah benar-benar terkunci. Semua baut termasuk yang kecil pun ini dicek ya. Baut-baut di bawah-bawah ini keseluruhan semua baut itu dicek. Dan ini dari segi rawatan mesin choppernya cuma itu aja lah. Anggap 2 klaker ini sama mengecek baut-baut. Sekarang bicara di mesin ya, untuk bagian mesin. Mesin ini berbahan bakar bensin atau pertalit, pertamax itu sama saja, itu bahan bakarnya. Dan mesin ini sudah ada olinya. Mesin ini sudah ada olinya. Semisal Bapak suatu saat mau ganti oli, itu bisa Bapak belikan
oli yang sama miliknya sepeda motor 4 tak. Saya ulang, mesin ini sudah ada olinya. Semisal suatu saat Bapak mau ganti oli, itu bisa Bapak belikan oli yang sama miliknya sepeda motor 4 tak dengan ukuran kurang lebih 60 atau 70 mili untuk ukurannya. Ngoten. Ampun. Terus sekarang saya sampaikan untuk cara menyalakan, nggih. Sekalian saya sampaikan cara menyalakan. Di sini ada on off. On off ini di on kan dahulu. Setelah di on kan, di sini ada cuk bagian atas. Di sini ada dua soalnya. Ini yang bagian atas. Cuk ini ditarik. Tes. Nah, ditarik gini. Baru starter dinyalakan ngeng sampai benar-benar nyala. Setelah nyala, jangan lupa cuk ini wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Setelah itu baru gas ditarik sampai mentok. Sampai mentok saja untuk menyalakannya, nggih. Sebenarnya ini belum maksimal, tapi kan dari pabrik sudah ada tandokannya di sini. Jadi sudah ada ukurannya. Jadi ini cara menyalakan itu ditarik saja sampai mentok. Jangan nanggung. Jadi sampai mentok ini aja. Ini nanti pas benar-benar sesuai. Ini sebenarnya belum maksimal. Semisal Bapak mau ingin memaksimalkan, ini dikendorin, ini sampai mentok sini itu bisa. Sampai mentok sini bisa. Cuma ini sudah ada ukurannya didesain, jadi cara menyalakan sampai straight sampai mentok gini aja itu enak, ukurannya itu ada tolak ukurnya, itu tarik sampai mentok. Setelah mentok baru mesin dipraktikkan untuk pencoperan atau kerja untuk penyoperan. Nanti ketika sudah selesai, gas ini dinolkan, baru ini di off kan, mati sudah selesai. Saya ulang untuk cara menyalakan. Pertama ini di on kan dahulu, yang kedua cuk tarik, starter ditarik ngeng sampai nyala. Setelah nyala, cuk wajib dikembalikan, jangan lupa. Terus gas ini tarik sampai mentok. Baru digunakan untuk mesin chopper ini. Setelah selesai, ini dikembalikan, dinolkan, baru ini di off kan. Cuma itu aja. Kalau untuk segi rawatan ya cuma oli. Nanti semisal kok dinyalakan suatu saat kok rewel atau apa bandel ya agak rewel, itu bisa Bapak servis di bengkel sepeda motor terdekat. Atau kalau Bapak bisa menyervis sendiri, di sini ada busi. Ini cuma membersihkan businya aja, atau kadang dibersihkan. Kalau sudah bersihkan nggak kena, diganti. Cuma penggantian busi, nanti ada engkol businya. Cuma itu aja. Ini persis dengan sepeda motor. Jadi ada kabilator. Pokok ketika rewel, kalau Bapak nggak bisa, enak dibawa ke bengkel sepeda motor terdekat. Gitu aja. Dan, ampun, bisa bantu menutup, Bu? Mesin ini mempunyai 4 pengunci, nggih. Samping kanan ada 2, samping kiri sama ada 2. Dan ada 2 SL. 2 SL. Ini nanti jangan dikunci dahulu sebelum posisi SL ini mepet, nggih. Jadi posisi SL ini biar mepet dahulu untuk pemasangan, baru keempat ini dikunci. Nah, itu untuk pemasangannya. Kalau 4 lubang baru dikunci. Mungkin sementara laporannya cukup itu dulu. Ini tadi mesin chopper pesanan miliknya Bapak Tiok atau Ibu Lucy dari Musholah Nurul Hikmah RT 17 RW 05 Desa Jatimulyo, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pesanan mesin chopper tipe 2023 komplit siap pakai. Mungkin sementara laporannya cukup itu dulu. Habis ini segera saya packing dan saya daftarkan ke pihak ekspedisinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.